Nah, saya jelaskan sedikit DTPOL itu apa sih gitu kan. Jadi pada saat asesmen kan kita jelaskan ke Bapak Ibu mana yang memang areanya kota, mana yang areanya terusan. Nah, untuk kecamatan-kecamatan yang diajukan sebagai kota, nanti Bapak Ibu berhak mendapatkan yang namanya DTPOL. Besarannya itu maksimum 25% dari publish rate. Untuk mencapai tiering 1 atau 25% itu, kita ada kriteria. Nah, gimana sih caranya untuk bisa dapat DTPOL yang maksimal? Nanti kita bahas di sesi ini. Itu yang pertama. Terus yang jadi Bapak Ibu ketika nanti running, Bapak Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara nanti mengatur kurir supaya sesuai dengan yang ditargetkan oleh layar parcel. Bagaimana nanti Bapak Ibu mengatur tim Bapak Ibu gitu. Jadi kami tidak akan lagi menerima komplain dalam arti kenapa DTPOL saya segini gitu. Saya belum pernah dijelaskan terkait karena kan kami sudah undang ya di training ini seperti itu. Yang kedua itu terkait reverse dashboard. Jadi reverse dashboard nanti digunakan Bapak Ibu untuk memonitor seluruh barang-barang baik outgoing maupun incoming yang menjadi tanggung jawabnya Bapak Ibu. Jadi kita ada yang namanya reverse dashboard. Di situ ada target SLA untuk first mile dan juga last mile. Nah, nanti di sana Bapak Ibu bisa tahu nih, ketika Bapak Ibu menerima barang dari customer atau pos, itu harus di STI di jam berapa sih? Gitu. Supaya mencapai target. Terus ketika Bapak Ibu nanti ada barang masuk ke Bapak Ibu itu harus di delivery di jam berapa. Nah, nanti di sini juga kita akan bahas mengenai itu. Nanti di reverse dashboard juga Bapak Ibu bisa tahu berapa banyak STT yang memang harus di delivery, belum terdelivery. Jadi bisa kelihatan nih bagaimana performa tim Bapak Ibu di TLC tersebut. Itu apakah sudah maksimal atau belum. Nanti materinya akan disampaikan oleh Mas Rizky dari Operation Excellent. Jadi silahkan disimak betul-betul terkait ini karena ini berhubungan dengan fee dan juga performance dari masing-masing TLC. Silahkan Mas Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Baik, selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan saya Rizky dari tim operasional. Jadi saya mau menjelaskan beberapa terkait perhitungan dari DTPOL maupun dari reverse dashboard. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman TLC sudah pada tahu ya perhitungannya. Nah, mungkin ada beberapa yang masih belum tahu juga. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit. Jadi yang seperti disampaikan sama Mbak Mutia, untuk DTPOL sendiri itu untuk pembayaran delivery fee-nya, tapi secara reverse itu untuk bonusnya. Nah, untuk DTPOL sendiri itu kita perhitungannya dimulai dari incoming. Jadi proses incoming yang ada di TLC, nah itu kita mulai perhitungannya namanya DTPOL. Tapi kalau untuk reverse secara bonusnya kita mulai dari outgoing-nya. Jadi ada beberapa perbedaan secara perhitungan DTPOL dan reverse-nya. Nah, mungkin izin untuk share screen. Nah, ini udah terlihat ya di monitor teman-teman. Nah, untuk slide yang pertama ini untuk DTPOL. Nah, mungkin teman-teman bisa tahu nih untuk barang-barang incoming-nya itu berdasarkan dari flight atau dari tracking.
nanti tinggal dilihat aja. Kalau misalkan ada yang dari flight atau yang dari tracking, nanti tinggal disesuaikan dengan jamnya. Nah, contoh ada satu TLC yang memang dia hanya pakai flight doang untuk incomingnya. Nah, berarti secara track drop off mereka tidak ada hitungannya. Ataupun sebaliknya, misalkan secara incomingnya tidak ada flightnya, jadi hanya tracking aja nih untuk incomingnya via darat. Berarti perhitungan DT-Pol-nya itu dari tracking drop off maupun STIDS. Nah, untuk ketentuan starting point-nya yang pertama di sini ada ARR atau tracking drop off. Jadi gampangnya gini, kalau untuk cycle 1 ada ARR yang di atas jam 12 malam sampai jam 9 pagi. Nah, ini masuk di poin yang pertama. Nah, kapan sih waktu untuk barang-barang yang sudah tiba nih berdasarkan ARR flight-nya? Itu sekitar jam 12 sampai jam 9 pagi nih. Berarti kurang lebihnya ada sekitar 9 jam. Nah, ketika barang itu sudah tiba dari TLC destinasi itu wajib untuk delivery ataupun POD. Nah, untuk dapat tiring satunya itu yang mungkin tadi disampaikan sama Mbak Mutia, tadi ada 25% untuk tier satunya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk dapat tier 1 ini, teman-teman TLC wajib POD sebelum jam 12 malam di hari itu. Contoh ada barang masuk ARR flat sekitar jam 1 malam dari Senin. Nah, kapan wajib POD? Sampai jam 23.59 di hari Senin. Jadi sebelum masuk pergantian hari Selasa. Nah, itu akan masuk di tier 1. Nah, untuk tier 2-nya nanti kelipatannya tinggal dikalikan 24 jam. Kalau misalkan dari teman-teman POD-nya di hari Selasa, berarti itu tier 2. Kemudian POD-nya di hari Rabu, itu berarti masuk di tier 3. Nanti tinggal dikalikan saja. Nah, untuk untuk yang dari flight, tapi sedangkan untuk yang pakai truck drop off maupun STIDS, nah, jadi sebenarnya ini ada perubahan. Jadi untuk drop off tracking ini untuk starting point-nya akan kita ubah. Jadi untuk starting point-nya sama dengan STIDS. Nah, ini akan berjalan di 1 Januari. Jadi di 1 Januari untuk perhitungan tracking drop off sama STIDS itu dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Nah, jadi ada perbedaan 3 jam dengan starting point yang ada di ARR. Kenapa ada perbedaan? Karena kalau berdasarkan dengan ARR itu kan secara waktu, kalau kita pakai flight ya untuk incoming flight itu ada proses penarikan ke bandaranya. Nah, makanya kita ambil starting point-nya itu lebih dulu, yaitu di jam 9 maksimalnya. Sedangkan untuk tracking drop off ataupun STIDS dia lebih siang karena secara aktual barang-barangnya sudah tiba. Mungkin seperti itu. Nah, jadi sama kalau misalkan yang ARR itu dari jam 12 sampai jam 9. Nah, untuk yang tracking drop off ataupun STIDS itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Nah, dia 12 jam. Kapan waktu POD-nya itu sama di 23.59 untuk dapat tiring satunya. Oke. Nah, kemudian dilanjut. Jadi kita ada 2 cycle. Itu tadi cycle yang pertama. Untuk cycle kedua, gimana kalau ada barang-barang dari ARR flight yang di atas jam 9 pagi ataupun tracking drop off dan STIDS di atas jam 12 siang. Nah, ini masuk di cycle 2. Jadi kalau yang cycle 1 tadi dari jam 12 sampai jam 9 untuk ARR-nya yang pakai flight, untuk yang STIDS ataupun truck drop off itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Itu cycle 1. Nah, berarti untuk cycle 2-nya dari jam 9.01 sampai jam 23.59. Berarti kan 24 jam perhitungannya. Nah, sedangkan yang pakai starting tracking drop off maupun STIDS dia dari jam 12.01 siang sampai jam 23.59 malam. Nah, contoh lagi misalkan ada barang yang ARR yang di atas jam 9 pagi, misalkan ada ARR flat di atas jam 10.
jam 10 siang di hari Senin. Kapan dia dapat tiring satunya? Jadi untuk POD-nya itu sebelum jam 3 sore di next day. Berarti tadi barang sudah ARR nih, ada STT yang ARR di jam 10 pagi di hari Senin, berarti POD sebelum jam 3 sore di next day di hari Selasa. Itu batas dari tiring satunya. Nah, jadi bisa di next day. Nah, sedangkan untuk yang tracking drop off dan STIDs, dia starting point-nya yang di atas jam 12 siang. Berarti contoh ada track drop off di jam 1 siang ataupun STIDs di jam 2 siang. Nah, itu untuk POD-nya endpoint-nya sama seperti yang pakai ARR flat di next day sebelum jam 3 sore. Nah, misalkan POD-nya lebih dari jam 3 sore, berarti masuknya tiring 2. Batasnya sampai kapan? Sampai sebelum jam 3 next day lagi. Jadi perhitungannya sama 24 jam. Ketika POD-nya tidak bisa mengikuti endpoint yang sudah ditentukan, nah dia bakal masuk tiring 2, tiring 3. Jadi tergantung dari berapa lamanya STT tersebut sudah POD. Nah, kemudian dilanjut. Nah, ini ada beberapa DEX reason dengan customer issue atau customer reason. Nah, jadi contoh gini. Kalau misalkan dari teman-teman hari ini barang sudah tiba, sudah di STIDes di jam 1 siang. Nah, POD-nya itu kan terakhir POD-nya itu untuk dapat tier 1 terakhir sebelum jam 3 di next day. Nah, ternyata di hari Selasanya di next day-nya misalkan ada kendala DEX nih. Nah, DEX ini untuk perhitungan DT-Pol-nya kita akan berhenti nih. Jadi dia akan stuck di DEX. Nah, untuk DEX-nya itu apa aja ketika perhitungannya itu akan berhenti. Nah, di sini ada yang yes atau dan no. Nah, ini untuk keterangannya bisa teman-teman lihat. Untuk yang yes itu berarti customer reason. Jadi ibaratnya DEX dengan kendala eksternal. Nah, beda lagi dengan kalau DEX itu kendala internal. Nah, ini tetap kita hitung. Nah, jadi untuk DEX ini untuk perhitungannya tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi perhitungan berhenti. Contoh STIDes hari ini, STIDes di hari Senin jam 1 karena POD-nya di next day sebelum jam 3, ternyata kan ada DEX nih. Nah, mungkin DEX-nya itu yang pertama di sini penerima ingin ubah jadwal kirim. Berarti kan ini DEX dengan customer reason atau customer issue ya. Jadi ini kan DEX dengan alasan eksternal. Jadi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini akan berhenti nih perhitungannya. Nanti ketika di DEL atau POD baru itu akan terhitung. Jadi kelipatannya itu tergantung dari DEX-nya nih yang tadi. Misalkan STID-nya di jam 1, ternyata DEX-nya itu di next day, cuman sebelum jam 3, misalkan di jam 1 juga. Nah, kan karena batas waktu POD di jam 3 sorenya, berarti karena ada DEX, nah itu udah berhenti. Nanti di delivery-nya lagi itu 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian, karena baru dapat confirm dari customer. Nah, dan juga langsung POD di hari itu, di hari keempat. Let's say di hari keempat sudah POD. Nah, tetap nih hitungannya itu akan kita hitung dengan tier 1. Karena tadi DEX-nya sebelum jam 3 sore. Kalau misalkan DEX-nya itu di atas jam 3 sore, misalkan di jam 4 sore. Nah, itu udah masuk tier 2 sebenarnya. Nanti ketika deal-nya di hari berikutnya kemudian POD, nah itu itu masuk tier 2 tetap. Nah, ini untuk beberapa DEX yang customer issue. Nah, dilanjut mungkin supaya nggak bingung, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak secara detailnya dari teman-teman? Oke, baik. Silakan yang ingin ditanya. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Atau mungkin saya akan mengajukan pertanyaan.
Saya akan tanya dari tim Enggak, jadi yang pertama Kang Kajeni dari Trialsi Kang Kajeni. Silakan siapa? Bentar ya, Mas Iki. Kita mau tes nih untuk materi DT-Pol ini apakah sudah dipahami atau enggak. Halo dari Bang Kajeni. Bang Kajeni Kepulauan, Mitra Trialsi Bang Kajeni Kepulauan, ada gak ya Mbak Tami? ya Mbak ada. Halo, Pak Yasser, halo atau tim? Halo. Halo, bentar ya Mbak ya. Pak Yusuf, Pindrang, halo. Halo Mbak. Pak Pangkep mana Pak? Tadi join. Ada itu. Iya ada. Ya. Ya. Halo Pangkep. Halo. Pangkep, halo. Halo, ya Mbak. Iya. Silakan Mbak. Ya, halo Pak. Pak, saya mau tanya, untuk Pangkep sendiri nanti kan via tracking ya Pak ya, OPG. Itu sampai di Pangkep di jam berapa Pak? Di Pangkep kemungkinan dini hari Mbak, sekitar jam 3. Oke, berarti sampai di Pangkep itu jam 3 pagi. Artinya Bapak harus sudah POD paket untuk masuk tiring 1 di jam berapa Pak? Berarti jam 12 malam Mbak ya? Oke, di jam 23.59. Ya. Hari ini atau hari esoknya Pak? Di hari yang sama. Oke, di hari yang sama. Ya. Terus misalkan ada macet nih Pak, terus Bapak itu nyampainya di jam 1:30 siang. Itu berarti Bapak harus POD di jam dan hari apa? Oh dia next day Mbak, next day. Next day maksimalnya di jam berapa Pak? Next day di jam 3. Oke, berarti dari Pangkep sendiri sudah paham ya Pak terkait target POD. Iya, siap. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait DT-Pol? Izin bertanya, Mbak. Tiring 1. Oh iya, silahkan. Pak, mau tanya nih, kalau semisal drop off trackingnya di destinasi sekitar subuh, jam 3 subuh tuh POD maksimal jam berapa, Mbak? Berarti kalau misalkan itu kan jam 3 subuh, berarti Ya. itu masuk cycle 1, di mana cycle 1 itu perhitungan air track-nya per Januari itu dihitung dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Jadi kalau 3 subuh maksimum POD itu di jam 23.59 untuk masuk ke tiring 1. Seperti itu. Berarti jam 23.59. Ya, betul, di hari yang sama. Oh, same day. Yes, same day. Same day ya. Ya. Jadi misalkan di tanggal 20 Desember barang itu sampai di jam 3 subuh, berarti paket itu harus sudah POD di tanggal 20 Desember juga di sebelum jam 12 malam. Oke, kopi Mbak, siap-siap. Ya, Siap. terima Baik, kasih ada Mbak. lagi? Saja, Mbak. Siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait DT-Pol dan juga tadi DEX. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjelaskan ke kurir masing-masing, harus bisa memberikan pengarahan ketika kurir nanti misalkan mengalami, oh paket ini tidak bisa terdelivery karena isunya bla bla bla. Jadi Bapak Ibu bisa mengarahkan nih, oke, silakan diupdate di driver apps-nya itu sesuai dengan reason kenapa paket itu tidak bisa terdelivery. Apakah alasannya itu dari customer-nya atau dari kita gitu, dari internal PLC tersebut gitu. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan terkait POD?
Mohon izin Mbak bertanya. Ya silakan Pak. Iya. Halo. Ya silakan. Ini dari Layang Parsel Luwu, Mbak, Sulawesi. Oh iya silakan Pak. Ini kan tadi saya sudah dijelaskan untuk semisal ARR drop tracking dan STIDS di atas jam 9, berarti untuk POD-nya selambat-lambatnya next day pukul 3 next day. Nah, kalau kita mau menghitung dari waktunya berarti kan lewat 24 jam, Mbak. Ini paket Bapak misalkan sampai di Luwu itu jam berapa Pak? Sampai di Luwu jam 9 semisal. Jam 9 pagi berarti masih masuk ke cycle 1 Pak. Itu harus di POD di hari yang sama. Begitu ya? Ya, gitu. Jadi kan memang sebetulnya yang berlaku saat ini itu untuk air tracking itu dari jam 12 malam sampai jam 9 pagi. Cuman per Januari nanti akan ada perubahan mengikuti starting point-nya STIDS. Kenapa? Karena kan kalau misalkan arrival flight itu konsol ngambilnya di warehouse gitu. Jadi ada estimasi perjalanan warehouse menuju konsol. Sedangkan air tracking kan itu sudah sampai di konsol gitu. Jadi sama aja. Sama ketika paket itu sudah STIDS sebetulnya. Gitu. Berarti kalau dia jam 9, Mbak, alatnya selambat-lambatnya pukul 12 malam di hari yang sama mesti itu ya? Yes. Per POD? Iya, Pak, betul. Kecuali kalau di bawah jam 9, contoh jam 7 atau jam 8. Sorry Pak, di atas jam 9. Di atas Pak. Oh, di atas. Paling gini Pak, saya jelaskan sedikit. Contoh ya, misalkan gini Pak, misalkan dari Luwuk nih, untuk penarikan incoming itu saat ini misalkan cuma sekali di jam 7 pagi. Nah, nanti tinggal dilihat trennya nih, apa di jam 8, jam 9 itu barang masih masuk enggak? Misalkan masih masuk, nah mungkin dari Luwuk sendiri bisa tunggu tuh sampai jam 9 supaya ARR yang di atas jam 12 malam sampai jam 9 itu bisa ikut semua. Nanti yang takutnya kalau misalkan contoh ada penarikan 2 kali di jam 7 sama jam 1 siang misalkan. Nah, yang penarikan di jam 1 siang ini untuk penarikan yang di atas jam 7 tadi. Nah, berarti kan ada barang-barang ARR yang di atas jam 8, jam 9. Nah, itu kan otomatis secara flow-nya pasti ketika sudah sampai Luwuk misalkan let's say di jam 2 siang. Nah, ini entah bisa di delivery atau enggak, itu kan tergantung dari di sananya. Tapi saya harap sih yang di jam 8 jam 9 tetap bisa ditarik di paginya. Makanya kalau bisa ditunggu aja dulu. Jadi supaya enggak di next day untuk deliverynya. Jadi otomatis misalkan di next day di delivery itu udah masuk di tiering 2 kalau misalkan POD. Enggak, maksud saya untuk terakhir POD-nya dia jatuhnya di next day begitu. Kalau untuk delivery-nya tetap di delivery hari itu. Kalau kan untuk kita ngejarnya jadi gini Pak, saya ulang. Kalau untuk ARR yang di atas jam 9 pagi sampai jam 12 malam, 2359. Nah, itu di next day untuk POD-nya. Nah, kalau jam 3. Ya, sebelum jam 3 pagi, jam 3 sore. Ya. Ya. Paling itu sih, Pak. Oh, ya. Siap, ngerti. Ya. Nanti tinggal dikontrol aja untuk barang masuknya itu sebenarnya connect nggak nih dengan DTPOL kita gitu. Jadi nanti dari konsol misalkan ada beberapa yang harus dirubah secara proses yang mungkin bisa diubah. Jadi tinggal diikutin aja secara DTPOL-nya. Jadi supaya konsol bisa dapat tiering 1. Ya. Siap, makasih. Mas Iki, siap. Mungkin ini ya karena Mas Iki, karena ini nanti lo itu akan via tracking, berarti kan akan mengikuti yang kurang dari jam 12 siang dengan lebih dari jam 12 siang ya. Jadi tadi kalau kurang dari jam 12 siang itu harus POD di hari yang sama 2359. Kalau misalkan lebih dari jam 12 siang itu maksimum next day di jam sore. Itu yang pertama. Jadi misalkan nih trackingnya Luwu nyampe di Luwu itu jam 11.59
11.57 gitu atau 11.58. Nah, itu pasti akan masuk ke cycle 1. Jadi gimana caranya, kenapa kita undang di sini? Jadi Bapak Ibu sudah punya gambaran strateginya seperti apa gitu untuk bisa mengontrol barang-barang yang masuk ke masing-masing TLC gitu. Kalau misalkan datangnya kurang dari 1 menit kan better kita update ARR-nya tuh ya udah jam 12.01 gitu. Gitu. Tapi kalau kan tadi seperti yang disampaikan Pak Syardi ya di jam 9 berarti itu harus POD itu di jam 23.59. Itu untuk area-area yang memang kota ya Pak ya. Kan Lu itu kan ada beberapa kecamatan tuh. Nah, untuk yang kotanya saja itu wajib di delivery di hari yang sama. Kalau misalkan kecamatan itu masuknya area terusan, itu beda lagi Pak, nggak masuk ke DT-Pol ini karena fee-nya pun berbeda. Jadi mereka nggak dapat DT-Pol. Tapi kalau terusan itu ada SLA-nya 2-3 hari. Seperti itu. Oke. Enggak, Ada lagi? sambil nyusun strategi sebenarnya Mbak Putih, karena saya punya area kota itu 10 kecamatan dengan jarak yang jauh. Makanya saya minta kejelasan supaya saya bisa ngatur strategi. Terima kasih Mbak Putih. Siap. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait DT-Pol sebelum lanjut nih ke reverse dashboard? Oh, ini izin Mbak dari Lain Parsel Jemberana ini. Oh iya, silakan Pak. Cuma memastikan aja Mbak, ini kita pengambilan 1 hari itu kan 1 kali nih Mbak, misalnya katakanlah di jam 8 malam ya Mbak. Jam 8 malam kita kan, itu untuk kita delivery besok paginya. Artinya nanti ada beberapa paket itu yang masuknya di circle 1, katakanlah yang di bawah jam 12 siang gitu ya. Itu berarti kita tidak bisa ngejar di tiering satunya ya Mbak ya. Oh, oke. Itu sampai Jemberana misalkan jam berapa Pak? Jam 10 malam? Enggak, jam 12 malam nanti baru sampai di Jemberana itu Mbak. Oke, sampai jam 12 malam itu kan berarti jam 12 malam. Misalkan di delivery mulai dari jam 8 pagi. Begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Kalau misalkan jam 12 malam 12.01 itu Bapak punya waktu maksimum di 2359 Pak di hari yang sama. Jadi misalkan Bapak ngambil ke Denpasar nih tanggal malam ini, tanggal 19. Mulai berangkat di jam 10 malam. Terus sampai Jemberana itu berarti kan kalau kan jam 12 udah tanggal besok kan Pak, tanggal 20. Nah, itu paket-paket itu harus ter-POD semuanya di jam 2359 tanggal 20 gitu. Untuk masuk di tiering satunya Mbak ya. Betul. Berarti kalau kan Bapak baru besoknya di tanggal 21 nih ter-POD-nya baru di tanggal 21 itu masuknya tiering 2. Gitu. Oh gitu. Ya berarti dihitungnya dari kita ngambil itu Mbak ya, bukan dari barang masuk di konsul misalnya 1 hari misalnya ada 3 kali atau 4 kali barang datang itu tidak dihitung di jam yang di bawah jam 12 itu ya berarti STIDS-nya ya Mbak ya. Enggak, jadi kita akan hitung dari drop tracking. Misalkan Jemberana ini punya saya supaya cepat gitu ya. Jadi saya mau masuk 2 cycle gitu. Nah, yang satu itu sampai di Jemberana itu jam 7 pagi. Oke, di jam 7 pagi Bapak scan pakai track apps gitu. Sampai di Jemberana jam 7 pagi. Itu artinya barang harus POD di jam 2359 hari yang sama. Terus begitu. Bapak pengen ada lagi cycle selanjutnya misal baru di Jemberana ini jam 1 siang atau jam 2 siang. Nah itu Bapak maksimum POD itu besoknya di jam 3 sore gitu. Jadi dihitung dari kapan truk itu sampai di 3LC. Bukan dihitung dari truk
melakukan pengambilan ke DPS, tapi truk sampai di 3LC gitu, destinasi. Oh, begitu. Siap, siap. Oke, sudah jelas Mbak. Terima kasih penjelasannya. Paling tambahan baik. tambahan sedikit Mbak Mutia. Saya kasih Silakan, contoh lagi. Mas. Contoh misalkan ada truk drop off di jam 10 siang. Kemudian kalau truk drop off itu kan si drivernya ya yang update. Nah, kemudian dari konsol destinasinya itu STID-nya di jam 1 siang. Nah, kalau drop off itu kan ini kan ada yang di atas jam 12 sama yang di bawah jam 12. Nah, kita hitung starting point-nya itu yang pertama, yang mana lebih dulu. Misalkan truk drop off itu di jam 10, STD saya di jam 1. Nah, secara DTPOL kita akan ngitung si truk drop off-nya. Jadi bukan STID-nya. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu Mbak Mutia. Thank you, Mas Rizky. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait DTPOL? Sebenarnya sudah cukup ya, Bapak Ibu ya. Ada satu lagi, Mbak. Oh iya, Mbak. silakan. Oh, ini dari Layan Pasir Sumbawa Barat, Mbak. Ya, silakan. Pak. Kalau kita incomingnya biasanya nyampe Sumbawa Barat atau Taliwang itu STID-nya sekitar jam 8 atau 9 malam, Mbak. Itu nanti POD-nya perhitungannya ke paling telat jam besoknya, Pak. Besoknya ya. Oh iya siap, ya, siap. Jam 3 sore. Jam 3 sore ya. Terima kasih, Mbak. Iya. Siap. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, cukup ya Bapak Ibu. Jadi karena di sini mitra TLC baru itu hanya ada sub agent, di mana modanya adalah truk. Jadi yang menjadi patokan Bapak Ibu intinya ketika kurang dari jam 12 siang, Bapak Ibu harus melakukan POD di hari yang sama sebelum 2359. Kalau misalkan truk itu sampai di 3LC Bapak Ibu lebih dari jam 12 siang, berarti maksimum POD di besoknya di jam 3 sore itu untuk masuk ke tiering 1. Oke, kami lanjutkan untuk materi selanjutnya. Mbak Tami ada yang ingin disampaikan, Mbak Tami? Izin Mbak Mutia, Mas Rizky. Untuk dari awalnya tadi udah dijelaskan kan produk apa saja yang masuk dalam DTPOL ini. Soalnya saya lihat ada di bawah yang di Mart kuning itu masih ada Dokupek tuh. Oh ya, oke. Jadi untuk yang dapat DTPOL ini itu ada One Pack, Red Pack, dan Jago Pack. Sebetulnya Dokupek dulu masuk, cuman saat ini sudah tidak ada Dokupek gitu. Terus Big Pack gimana gitu kan? Nah Big Pack itu nanti ada ada fee delivery lain tidak memakai DTPOL gitu, karena kan Big Pack itu perlu perlakuan khusus dan juga SLA-nya juga khusus. Nah mungkin nanti terkait detail fee apa saja sih nanti yang Bapak Ibu dapat gitu ya. Nanti dibahas di hari Rabu. Pokoknya terkait materi tata cara klaim fee, mitra, dan parcel nanti di sana lebih detailnya seperti itu. Gitu. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu untuk materi reverse dashboard. Tadi kan sempat tanya nih, kalau misalkan jam sekian harus POD jam berapa gitu. Nah, nanti reverse dashboard ini akan mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan monitoring. Gitu. Silakan Mas Rizky. Ya, makasih Mbak Mutia. Paling dilanjut ya. Sama untuk yang ini yang masih di-highlight, untuk yang, jadi ada paket-paket untuk yang B2B itu juga kita exclude dari perhitungan DTPOL-nya. Nah, untuk slide yang selanjutnya kita akan bahas untuk reverse dashboard. Nah, kalau misalkan DTPOL itu secara delivery fee-nya untuk incoming-nya ya dari ARR maupun truck drop off ataupun STIDs sampai POD itu sudah ada nih perhitungannya. Nah, tapi kalau secara reverse dashboard itu secara bonusnya ini kita hitung berdasarkan dari outgoing-nya juga. Nah, di sini yang kita ukur untuk performa konsol sendiri kita ukur berdasarkan dari STID-nya si konsol. Jadi kita nggak hitung BKD dari pos nih kalau untuk performa konsol sendiri atau TLC ya.
Jadi ketika TLC itu melakukan STIDS, nah starting point itu akan dimulai sampai dengan endpoint yang sudah ditentukan. Nah, jadi untuk reverse outgoing, jadi yang pertama ini kita ada reverse outgoing atau outbound. Nah, untuk reverse outbound ini kita ada 2 cycle nih. Yang pertama itu untuk STI di bawah jam 8 dan yang kedua untuk STI di bawah jam 3 pagi. Nah, untuk yang pertama misalkan gini, masing-masing dari teman-teman kan udah pada tahu ya terkait masalah cut off-nya di jam berapa aja, karena kan cut off-nya dari teman-teman TLC sendiri beda-beda nih untuk cut off post handover ke TLC sendiri. Nah, jadi untuk perhitungan reverse dashboard outgoing ini tergantung dari ketika teman-teman ini melakukan STI. Contoh, untuk STI yang pertama, di sini ada STI yang sebelum di jam 8. Misalkan gini, oh ternyata kita punya cut off di jam 4 sore. Ini contoh ya. Nah, sedangkan cut off si konsol sendiri di jam 2 siang. Nah, artinya di jam 2 siang konsol udah melakukan STI, kemudian di jam 4 sudah melakukan cargo plan atau cargo track. Nah, ini kan berarti STI-nya itu yang di bawah jam 8 nih. Nah, berarti karena si konsol sendiri atau teman-teman TLC ini punya cargo track cuma 1 kali, berarti STI-nya yang masuk yang di bawah jam 8 malam. Nah, ini berarti secara reverse outgoing otomatis sudah masuk tiring 1. Nah, poinnya untuk barang-barang yang STI yang sebelum jam 8 malam itu wajib untuk di cargo plan atau cargo track. Kalau untuk cargo plan itu di jam 11 malam, kalau untuk cargo track itu berarti di next day. Nah, karena berhubung dari teman-teman itu modanya ada yang pakai flat nggak ya Mbak Mutia? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Nah, Jam. oke, berarti dari teman-teman TLC kan ini menggunakan mode tracking semua nih, pakai darat semua. Nah, jadi tinggal dilihat aja untuk endpoint-nya. Kalau misalkan STI-nya itu di bawah jam 8 malam, nah itu wajib di cargo track itu di next day sebelum jam 23.59. Misalkan STI-nya di hari Senin nih di jam 6 sore, jam 7 sore. Nah, teman-teman sub agent punya kesempatan untuk update kargo itu sampai 23.59 di next day, berarti dari Selasa tuh. Jadi kurang lebih 24 jam lebih lah. Karena ini di next day. Jadi untuk perhitungan kargo tracknya ini agak cukup lama. Nah, kalau misalkan yang di atas jam 8, nah dia sama 23.59 juga, tapi di hari berikutnya lagi. Misalkan barang masuk di hari Senin jam 9 malam. Nah, ini untuk perhitungannya berarti di next day-nya lagi nih, misalkan di hari Selasa. Tapi kalau dia udah jam 12 lewat, misalkan di jam 12 malam nih, jam 1 malam, kapan dia dapat cargo tracknya? Berarti di next day-nya lagi. Jadi hampir 2 hari kurang lebihnya. Nah, ini untuk yang cargo track. Jadi poinnya sih sebenarnya gini, mungkin teman-teman bingung ya, agak bingung. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan sih, karena cargo track ini nggak nyampe sehari ya harusnya bisa masuk semua nih. Jadi contoh misalkan cargo tracknya STI-nya di jam STI di jam 7 malam. Nah, otomatis kan di next day pasti juga udah di update kargo tuh sebelum jam 23.59, harusnya secara outbound atau outgoing ini udah masuk tiring 1 semua. Nah, untuk perhitungan ini sih sebenarnya kalau saya rasa ini udah connect semua nih ke masing-masing TLC. Nah, itu secara perhitungan outgoing atau outbound-nya. Nah, di sini untuk perhitungan reverse incoming dan last mile. Nah, jadi perbedaannya sama DTPOL, kalau DTPOL yang tadi kan kita mengukur dari starting point-nya dari ARR atau tracking drop off ataupun STIDS ke POD. Nah, sedangkan reverse itu dari outgoing sama incoming nih ada juga, dan last mile-nya. Kalau DTPOL
itu tidak ada delivery-nya, perhitungannya, sedangkan si reverse incoming ini dia ada perhitungan secara update DEL-nya. Nah, contoh di sini ada jadi perhitungan DTPOL sama reverse secara incoming-nya itu tetap sama ya. Misalkan contoh, tadi kan di DTPOL itu kan ada barang masuk di jam 3 pagi. Misalkan pakai mode tracking. Nah, POD-nya itu kan di hari yang sama sebelum 2359. Nah, tapi secara reverse incoming dia ada target DEL-nya. Nah, kapan target DEL-nya? Target DEL-nya itu di jam 6 sore, sebelum jam 6 sore. Jadi barang yang masuk di jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 10 pagi, jam 11 pagi. Nah, itu kan secara DTPOL POD 2359. Nah, secara reverse sama, dia POD-nya 2359 nih. Nah, tapi si reverse ini ada target untuk update DEL. Nah, target update DEL-nya itu yang ini, sebelum jam 6. Jadi sebelum jam 6 sore, teman-teman wajib untuk update delivery. Kemudian POD-nya di 2359. Nah, balik lagi, kalau misalkan ada STIDES yang di atas jam 12 siang, berarti dia masuk ada di sini. STIDES atau truck drop off di atas jam 12 siang, kan itu POD-nya di next day, sebelum jam 3. Nah, untuk target DEL-nya itu sama di next day, sebelum jam 10 pagi. Nah, ini untuk target DEL-nya, sedangkan target POD-nya tetap sama, sebelum jam 3 sore. Nah, apabila dari teman-teman nih misalkan gini, kalau untuk perhitungan reverse incoming itu kita juga ada perhitungannya sama nih, kayak tiring 1, tiring 2, tiring 3, sama yang tadi di outgoing juga. Nah, kalau misalkan dari teman-teman itu masuk STIDES di jam 1 siang. Nah, delivery-nya itu update DEL-nya di jam 11. Berarti dia masuk tiring 2 karena targetnya itu DEL-nya sebelum jam 10 nih. Sebelum jam 10 yang ini. Sorry, pakai STIDES. Nah, ini sebelum jam 10. Nah, untuk POD-nya targetnya kan tadi di jam 3 sore. Ternyata udah POD nih dari teman-teman di jam 2 siang. Nah, itu secara last mile-nya ini dapat nih tiring 1. Berarti jadi kalau untuk perhitungan reverse incoming dia ada 2. Yang pertama incoming itu mengukur dari ARR atau drop off atau STIDES itu ke update DEL. Tapi kalau untuk LM ini last mile perhitungannya dari DEL sampai POD. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan misalkan dari teman-teman itu POD di jam 2 siang, berarti last mile-nya dapat tiring 1. Nah, yang tadi kan dari STIDES ke DEL-nya telat di jam 11 siang, berarti masuk tiring 2. Nah, ini perbedaan secara DTPOL dan reverse. Jadi untuk target DEL itu perlu diperhatikan juga nih sama teman-teman. Nah, kalau misalkan DTPOL itu hanya menghitung perhitungan area kota aja, nah sama. Kalau reverse untuk area terusan itu kita targetnya teman-teman sub agent ini melakukan update HND. Ketika teman-teman melakukan update HND, nah dia akan terputus nih sampai HND aja untuk endpoint-nya, tidak sampai POD. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman balik lagi nih, kalau ada area terusan itu wajib di HND. Nah, targetnya ini 2359. Misalkan tinggal dilihat dari sini ada STIDES yang di atas jam 12 siang nih. Nah, kemudian di atas jam 12 siang itu dia wajib update HND itu di next day sebelum 2359. Nah, ini perhitungan reverse-nya akan berhenti. Jadi nanti ketika di DEL atau POD itu nggak dihitung lagi secara reverse-nya. Tapi kalau misalnya dari teman-teman lupa update HND, nah pasti dia akan masuk area kota karena nggak ada HND-nya. Padahal secara delivery POD-nya pasti lama. Kalau untuk area terusan bisa 2 hari, 3 hari. Karena tidak ada update HND, nah nanti dia bakal terhitung tier 3, tier 4. Mungkin bisa seperti itu. Jadi poinnya ketika barang-barang ini tiba nih di destinasi, nah
dia otomatis akan masuk tier X. Nah, tier X ini kan artinya STT yang hanging nih, STT gantung. Jadi tergantung, misalkan teman-teman dapat tier yang 1, jadi dari tier X itu langsung pindah ke tier 1. Kalau misalkan tier 2, berarti dari tier X pindah ke tier 2. Jadi tergantung dari masing-masing target ARR atau STIDS sampai DL-nya, dan DL-nya sampai POD-nya. Nah, yang penting sih dari teman-teman, karena dari secara DTPOL udah tahu ya. Nah, sebenarnya secara reverse juga sama perhitungannya kayak DTPOL. Cuman bedanya itu untuk reverse ada target DL-nya. Nah, di mana target DL ini juga kita hitung nih sebagai tiering. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan Mbak Mutia. Oke. Baik, jadi untuk reverse dashboard ini sebetulnya akan berpengaruh terhadap bonus ya, Mas Rizky ya. Jadi kan kalau misalkan DTPOL itu kan dari per masing-masing SKT. Nah, nanti kita ada juga nih melihat untuk bonus dan penaltinya itu dari trails itu seperti apa. Nah, dilihatnya itu dari reverse dashboard. Jadi tidak hanya outgoing, tidak hanya incoming yang Bapak Ibu fokuskan, tapi juga outgoing. Mungkin mengulas sedikit ya. Jadi untuk yang misalkan Bapak Ibu terima barang nih dari pos, itu kan setelah itu kan akan diupdate STI. Ketika STI-nya kurang dari jam 8 malam, berarti itu wajib di cargo truck, artinya harus berangkat gitu ya, harus berangkat ke hub. Itu maksimum besok di 2359, tapi sejauh ini itu cut off-nya biasanya kalau sampai jam itu kan di jam 5 sore untuk berangkat di malam. Sejauh ini sih harusnya connect jika memang secara proses seperti itu. Kemudian untuk incoming, jadi tidak hanya nih kalau kan DTPOL kan tadi hanya untuk area kota, tapi untuk yang di first dashboard itu area terusan juga kami lihat dari sisi proses update status di handover, seperti itu. Baik, dari KRC ada yang ingin ditanyakan? Iya, Mbak. Terkait yang HND, Mbak, saya mau tanyakan, Mbak. Ya, silakan, Pak. Halo. Ya, Mbak, ini kan di KRC ada area terusan. Nah, di situ estimasinya aktual delivery-nya 3-4 hari. Maksud saya itu nanti kalau memang pengantarannya di hari kedua atau ketiga itu wajib di HND ya? Halo. Halo? Ya, Om. Iya, Iya, betul. ya, Itu Mas. wajib di HND. Nah, sebenarnya kalau untuk apa namanya? Karena itu kan untuk area terusan berarti ada vendor internal ya atau vendor eksternal. Yang dia seminggu mungkin nggak setiap hari kayak gitu ya. Iya benar, karena areanya cukup jauh dan tonasenya juga nggak banyak, paling sehari masuk ke sub agent 1-3 paket dalam satu hari. Jadi Oke. karena areanya jauh nggak mungkin langsung di delivery yang hari yang sama. Jadi kami tumpuk dulu Mas sampai 2, kalau memang 2 harinya udah cukup, kami jalan kurirnya, atau di hari ketiga baru kami jalan Mas. Oke, ya udah nggak apa-apa. Berarti secara prosesnya nanti di update HND aja. Tapi dipastikan nih ketika di update HND, harusnya kan secara aktual itu kan memang barangnya belum di handover ya. Nah, dari tim Om sendiri itu dipastikan nih secara data sama aktualnya itu ketika di update HND sesuai nih. Ketika yang di HND di update HND itu 2 STT, nanti ketika aktualnya di handover itu dipastikan 2 STT juga supaya nggak ada miss. Nanti kan kalau misalkan nggak di HND, nanti kan dari TLC Om sendiri pasti udah kena tuh secara tiringnya. Nah, supaya berhenti kan pasti mau nggak mau di update HND. Tapi balik lagi nanti dipastikan jangan sampai ada miss ketika dari TLC Om nih melakukan update HND. Paling itu aja sih. Iya Mas, untuk proses HND-nya sendiri ini saya lihat ada vendor internal, ada
pos kami sendiri, terus ada pos penjualan juga di beberapa kecamatan. Itu kami pilihnya yang mana Mas ya? Kira-kira apakah pos kami sendiri atau ini? Tapi kurirnya kurir dari kami sendiri. Nggak apa-apa di-update vendor internal aja, karena kan itu udah masuk area terusan. Yang mana sebenarnya kan kalau untuk area terusan ini kita juga tahu ya secara secara panjang, dan juga nggak bisa setiap hari karena dari jumlah tonasenya juga masih sedikit. Itu sih Om. Ya, berarti untuk disarankan ke vendor internal, Mas, Iya. Mas ya, Mas Iki ya. Iya, Berarti betul. nanti masih bisa ditembak pakai driver apps Bisa, untuk bisa. deliverynya, masih bisa ya. Ah. Sama ini Mas, berarti itu berpengaruh ke scoring performa tiringnya ya Iya, betul. di reverse dashboard ya. Soalnya saya Iya. sempat teriak juga nih ke tim area Sumatera. Saya lihat kok ada masuk ke tiring 4, ada ke tiring 3, nih STT-nya lumayan banyak. Jadi saya bingung. Ini area terusannya dibaca juga atau gimana gitu kan? Ya, betul. Sementara Berarti nanti betul Om, berarti nanti ketika ada yang STT untuk area perusahaan atau area forward, nanti tinggal di HND aja. Jadi nanti secara reverse dia akan berhenti. Itu sih Om. Oke, berarti secara reverse otomatis dia nggak kebaca di tiring 4 sama 3 ini lagi ya, gitu ya. Betul. Jadi nanti kebacanya STID sampai HND. Oke, berarti ini aktual berjalannya per Januari, Mas Iki. Iya, betul. Aktual. Oh ya, soalnya di Desember saya lihat daya tarik di reverse darpos lumayan nih di tiring Nggak apa-apa, 3 sama sekarang 4 saya. dijalanin aja mulai sekarang. Oke, siap. Berarti udah boleh proses HND ya untuk area terusan. Iya, betul. Karena sebenarnya kan saya sempat sosialisasi juga nih terkait HND, makanya nggak tahu nih Om join apa enggak waktu itu. Itu udah saya sounding juga terkait masalah HND. Iya, siap, nggak join, Mas. Maaf. Oh, oke. Nggak apa-apa, Siap. jadi nanti tinggal diupdate aja. Oke, siap. Makasih, Ya. Mas. Oke, sama-sama Om. Ya, Mbak Mutia dilanjut, Mbak. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau ditanyakan. Ya, ada teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan. Ya. Oh ya, silakan. Mas, kami dari Lainpar Lampung Tengah LMT. Mundur sebentar untuk yang DEX tadi Mas. Itu perhitungan berhentinya apa dimulai nanti per 1 Januari apa mulai dari sekarang ya Mas? Ya, gimana Om? Sorry, bisa diulang pertanyaannya? Untuk yang DEX itu dimulainya per 1 Januari nanti apa mulai dari kemarin ini ya? Oh, sudah dari kemarin sebenarnya. Jadi kan kalau yang perhitungan dulu itu kan kita pakai HAL. Nah, yang HAL itu kan sebenarnya udah nggak kita hitung sebagai endpoint. Nah, yang kita hitung itu dimulai dari Oktober, November, Desember itu kita sudah pakai DEX sebenarnya, DEX Reason. Soalnya di Lampung Tengah itu masih yang dulu itu Mas. Jadi kalau DEX tetap jalan dia, jadi nggak berhenti. DEX-nya itu customer issue bukan ya? DEX-nya ya salah satunya customer nomornya sudah dihubungin atau customer tidak ada di rumah seperti itu. Oke, tapi ada validasi nggak dari tim OCT? Itu kan biasanya kalau ketika dia DEX customer issue kayak misalkan alamat rumah tidak ditemukan. Sorry. Contoh misalkan alamat tidak ketemu. Nah, ini kan bukti perlu bukti juga nih. Nah, ini udah disampaikan belum? Ketika sudah disampaikan namun tetap terhitung nih. Karena Mas, udah ya. Tapi gimana tanggapan dari tim OCT-nya? Harusnya kan dia udah berhenti nih. Tetap terhitung. Jadi tetap terhitung. Oke. Coba deh nanti saya confirm dulu, seharusnya
untuk yang DEX itu udah dimulai nih dari Oktober, November, Desember. Nah, untuk yang hal itu sebagai endpoint udah nggak kita jadikan endpoint. Tapi untuk bonusnya yang hal tetap dipakai. Oke. Karena kan untuk bonusnya masih yang perhitungan yang saat ini nih, yang current. Oke, nanti coba saya confirm ya Om ya. Sama satu lagi nih Mas, untuk yang drop truck tadi, itu di tempat kami aplikasinya itu apa ya, baru 4 hari ini ketika di barcode tuh nggak titiknya kok nggak pas gitu, sedangkan dari awal nggak ada dirubah. Itu gimana ya? Berarti nggak bisa diupdate ya? Jadi terhitungnya dari STI. Oh, dari STI Des. TLC mana Pak? Izin? LMT Mbak. Oh, LMT. Ini dulu berarti post delivery ya Pak ya? Tidak kosong. Oke, berarti gini aja Om. Sebenarnya kan perhitungannya sama aja ya. Nah, maupun tracking drop off ataupun STI Des, kita punya starting point yang sama nih. Nanti tinggal dilihat aja kalau misalkan dia nggak ada track drop off-nya, berarti dia dari STI Des. Contohnya misalkan drop off di jam 10 pagi, ternyata harusnya ya secara aktual nih. Tapi secara update-nya misalkan lagi ada kendala ataupun si drivernya itu nggak update, tahu-tahu udah ke STI Des. Nah, tetap berarti di jam 11 nih untuk starting point-nya. Nah, untuk POD-nya berarti tetap sama di same day. Jadi tinggal dilihat aja. Kalau misalkan aktualnya itu di jam 11 siang, kemudian SIDS-nya di jam 1 siang nih. Nah, berarti terhitungnya dari SIDS. Nanti tinggal dilihat aja dari sana. Oh gitu ya. Oke. Pokoknya secara incoming nanti tinggal dilihat aja misalkan dari TLCO ini maksudnya si truck ini di jam berapa, nah itu PB-nya di jam berapa. Nah, itu nanti tinggal di-compare sama STIDS-nya. Kalau misalkan STIDS-nya masih range sama dengan aktual di drop off sama tracking, berarti dia wajib di same day itu. Kalau misalkan sebelum jam 12. Paling itu aja sih yang perlu perhatikan sama. Oke Mas. Mungkin tambahan informasi untuk yang LMT. Jadi memang kita tuh ada kan ada beberapa tidak sinkron nih antara di partner manajemen dengan yang ada di Genesis, antara branch office dengan yang ada di Genesis. Jadi kita ada pembaruan sistem untuk alamatnya. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin yang mengalami hal yang sama, silahkan download QR-nya lagi untuk itu. Gitu. Jadi coba download QR yang baru, kemudian setelah itu di scan ulang. Kalau masih ada kendala boleh hubungi tim network ya. Untuk itu udah Mbak, kita udah download ulang, tapi tetap tuh Mbak, udah download ulang tapi masih tetap aja. Oke. Mas punya nomor network nggak? Gimana Mbak? Saya atau ke distrik deh. Ke distrik nanti Mas Bapak tolong infokan ke saya alamatnya sama latitude sama longitude-nya ya, titik koordinatnya biar kita cek. Oke Mbak. Siap. Iya. Oke, ada lagi dari teman-teman yang lain yang mau ditanyakan? Oke, dilanjut kali ya Mbak Mutia ya? Dilanjut. Izin nanya Mbak Tia. Oh iya, izin nanya. Luwu. Oh ya, silakan Pak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Iki. Siap. Kalau ternyata untuk Tering 1 juga tetap mengacu ke update daily-nya. Iya, secara request-nya. Oh gitu ya Pak? Ya, betul. Bukan jam POD-nya gitu.
Bentar. Ah. Saya ada. Atau gini Pak, kira-kira berapa jam paling lambat setelah dia stay dash ke proses del? Oke. Ini saya kasih gambaran. Sebentar, Pak. Siap. Nah, ini kita bahas DT-Pol. Contoh ya, misalkan di sini STIDES itu di jam 10 pagi. Nah, jam 10 pagi ini kan artinya sebelum jam 12 siang ya. Nah, untuk target POD-nya berarti 2359. Hari yang sama. Betul. Nah, secara reverse pasti STIDS-nya juga sama nih jam 10. Nah, secara reverse itu kan misalkan di jam 10 pagi dia target delnya itu di jam 18 sore. Oh, selambat-lambatnya ya Pak? Iya, jadi sebelum di jam 18 sore itu wajib di del. Nah, ini kalau misalkan di update nanti misalkan di delnya itu sebelum jam 18 sore, misalkan di jam 5 di jam 5 sore, berarti masuk tier 1. Nah, POD-nya sebelum jam 2359 berarti tier 1. Nah, aktualnya misalkan POD dari Luwuk sendiri itu di sini jam 10 pagi. Nah, berarti secara reverse-nya ini masuk tier 2. Nah, berarti kan aktual POD ini sama nih, sama yang ada di atas. Berarti DT Pol-nya itu tier 2 juga. Nah, ini seperti ini perhitungannya, Pak. Nah, contoh misalkan itu dari DT Pol sendiri, ini misalkan hari ke, katakanlah let's say hari kelima. Hari kelima itu baru POD nih. Nah, berarti kan di sini contoh tier 5 ya. Nah, nanti tinggal dilihat nih, misalkan STID sudah di jam 10 pagi nih di hari Senin, misalkan dari Senin. Nah, untuk delnya itu di hari Senin juga. Selambat-lamanya jam 6 sore. 5 sore. Ya, betul, jam 6 sore, sebelum jam 6 sore. Nah, kemudian ada DEX. Nanti POD-nya itu misalkan di hari kelima juga nih, seperti ini. Nah, dia di sini masuk di tier 4. Nah, jadi ARR atau STIDS ke delnya ini dapat tier 1, del ke POD-nya dapat tier 4, tapi secara DT Pol dia tier 5. Jadi hitungannya agak beda nih. Nah, contoh lagi. Kalau secara reverse misalkan ini target del kita di jam 18 sore, ternyata aktual delnya itu dari Luwuk di jam 9 pagi nih, di next day. Nah, berarti secara tiernya itu masuk di tier 2. Nah, target POD-nya nanti berubah. Kalau untuk reverse, jadi masing-masing status dia ada targetnya nih. Contohnya misalkan tinggal dilihat nih dari teman-teman TLC atau dari Luwuk ya, delnya itu di bawah jam 6 atau di atas di bawah jam 10. Jadi tinggal dilihat kalau misalkan delnya itu di bawah jam 16, berarti POD-nya 2359. Tapi nanti kalau di aktual delnya itu di jam 19, nah dia target POD-nya berubah lagi, bukan di 2359 tapi di 15.00. Ya, betul. Nah, ini secara
secara reverse-nya nih. Jadi untuk STIDS ke Del-nya tier 2, Del ke POD-nya itu tier 1. Iya. Ya, paling seperti ini, Pak. Nah, ini Pak Jep ya? Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup ya? Iya. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih kurang jelas? Ditanyakan aja. Mohon maaf Pak. Ya. Ini misalnya kalau ingin tahu capaian beberapa STT itu di Tering 1 gitu, bisa nggak kita ngeliat di sistem misalnya Pak? Oh, ada di dashboard. Ya? Di dashboardnya udah pernah dicek belum, Om? Karena ini masih baru Pak, artinya kita masih running per Januari besok ini. Oh, oke. Nah, untuk DLC sub agent yang baru, quickset-nya udah ada belum ya? Mbak Mutia bisa Belum. dibantu, Mbak? Oh, belum ya? Oke, Ya, nanti gini. Untuk DLC yang baru nanti di Halo Mbak Mutia. Ada Mbak Mutia? Udah Mas. Oh, udah. Itu udah masuk ke email masing-masing, boleh dicek. Oh, oke. Itu dicek aja Om ya. Jadi udah di email tuh info dari Mbak Mutia. Nah, paling dari sini cukup ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nah, paling gini, kita kan ada bonus sama penaltinya, nanti tinggal dilihat nih. Jadi kita memang pengukurannya itu kita lihat secara tiering satunya nih. Nah, jadi dari teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada outbound tiering 1, itu yang tadi nih, yang dari STI ke kargo. Nah, untuk inbound tiering 1, dia dari ARR atau drop off atau STIDS ke update Del. Nah, ini untuk inbound tiering 1. Untuk yang LM tier 1 berarti perhitungannya dari Del ke POD. Nah, ini yang ada di sini di tabel ketiga. Nah, tinggal dilihat aja. Sebenarnya contoh misalkan dari 100 STT. Nah, ini kan gampangnya ya, dari 100 STT itu ada 2 STT yang masuk tiering 2. Berarti 98 STT-nya itu masuk tiering 1. Artinya kan 98%. Nah, berarti untuk yang 98% dia masuk di mana? Nah, 98% itu masuk di nomor 2 nih. Jadi perhitungannya yang di atas 96% berarti 96,1 itu masuk di nomor 2 sampai 98%. Nah, dia dapat skornya 4, secara bobotnya dia 1,2. Nah, jadi kita ada masing-masing bobot per outbound, inbound, dan last mile. Ini bobotnya 30, 30, 40. Berarti kalau dijumlah totalnya 100. Nah, nanti dari hasil ini tinggal dilihat aja, misalkan percentage yang didapat masing-masing TLC itu berapa persen sih? Kan udah ada tuh pengukurannya ya, dari STI Kargo itu masuk di outbound. Untuk yang ARR atau STIDS ke Del, ini untuk inbound-nya. Nah, last mile Del ke POD. Ini tinggal dilihat berapa sih masing-masing persentasenya. Nanti tinggal dilihat kalau persentasenya itu dia 95, berarti dia masuk di angka 3, di nomor 3 nih. Secara skornya dia dapat 3, secara bobot 0,9. Nah, yang di last mile juga sama perhitungannya, dari Del POD-nya itu dia berapa persen. Nah, nanti saya show untuk dashboard-nya tampilannya seperti apa. Nah, ini untuk bonusnya. Misalkan dari teman-teman udah dapet nih di sini 1,5, kemudian 2. 1,5 tambah 1,5 itu 3. Kemudian ditambah 2. Skornya 5 nih, dapat bonusnya berarti skornya 5. Nah, skor 5 itu masuk di sini bonus skema. Nah, 5 itu masuk yang mana? 5 itu masuk di sini. Jadi misalkan dari bonus teman-teman konsol ada yang 44% misalkan. Sorry, 44 skornya, 4,4. Nah, dia masuknya di range nomor 1, berarti dapat bonus 20%. Nah, ini belum dikurangin dengan penaltinya.
Nah, kurang lebihnya perhitungannya seperti itu. Jadi tinggal dilihat persentasenya berapa, nanti skornya ada. Nah, ini nanti ada di dashboard, nanti mungkin sedikit saya show. Nah, kalau misalkan tadi kita bicara tentang bonus, so pasti ada penaltinya. Nah, ini penaltinya juga sama perhitungannya. Kalau dilihat kan sebenarnya bonus sama penalti kalau secara percentage sebenarnya lebih banyak bonusnya nih. Misalkan dari kayak tadi 100%, dari 100 STT 80%-nya dapat tier 1, 20%-nya misalkan tier 2 atau tier 3. Nah, nanti tinggal dilihat aja dari sini. Nah, cuman gini, kalau misalkan tier 1-nya itu 80 STT berarti 80%. Nah, ada tier 2 atau tier 3 nih, misalkan ada 10, tier 2 10 STT, tier 3 5 STT. 5 STT-nya lagi itu masuk tier 4. Nah, tier 2 dan tier 3 15 STT-nya itu nggak kita hitung. Jadi yang kita hitung tier 1 dan tier 4 sampai tier X. Tier 4, tier 5 dan tier X itu kita hitung. Nah, ini untuk penaltinya nih dari masing-masing outbound, inbound dan last mile-nya. Nah, untuk ketentuan dari tier X, contoh dari TLC A misalkan harusnya diupdate kargo, ternyata dia tidak update kargo truck nih. Nah, itu otomatis secara outbound-nya dia akan masuk tier X nih. Jadi STT yang gantung, yang hanging, misalkan saya ulang, misalkan TLC A STI nih melakukan STI, kemudian dia tidak melakukan update kargo truck, jadi langsung di STI des sama si destinasi ataupun di transit. Nah, jadi STT itu hanging tuh, jadi tier X. Nah, ini yang akan menyebabkan teman-teman kena penalti juga nih di sini. Nah, ini untuk penaltinya. Jadi kayak misalkan dari ARR ke DL-nya itu dia masuknya telat, nggak bisa sesuai dengan target yang tadi di jam 6 atau jam 10, itu tinggal dilihat aja nanti dia masuk ke tier berapa nih ketika telat, sama yang DLPOD-nya juga sama. Nah, nanti kita menentukan penaltinya dari situ. Nah, nanti ketika dijumlah, nah ini hasil untuk penaltinya. Nah, hasil penalti ini misalkan di sini minimal skor itu berarti yang ada di sini skornya nih. Misalkan skornya kita hitungnya berdasarkan si bobotnya, misalkan 0,3, 0,3, 0,4. Hasilnya kan 0,10 ya, 0,10 ataupun 1. Ini yang ada di sini. Nah, untuk menentukan penaltinya, 1 itu dia masuk di mana? Nah, 1 itu masuk di sini. Berarti untuk penalti yang skornya 1, secara deduction-nya dia 0. Nah, karena tadi bonusnya itu yang tadi di awal bonusnya itu kan 1,5 ditambah 2, artinya 5 nih. Nah, secara penaltinya dia masuk di 0,3, 0,3, 0,4. Nah, berarti nilai 1. Nah, untuk penalti dan bonus dan penaltinya itu kita kurangin. Contoh berarti dari bonusnya 5 dan penaltinya 1. Nah, 1 itu kan berarti dia masuknya di deduction ini nih. Ini untuk endpoint skornya. Berarti dia 0 nih, karena tadi dia penaltinya 1, berarti deduction 0. Berarti 5 dikurang 0, hasilnya ya ini 20. Kalau dia secara penaltinya tier 4 atau tier X-nya itu di bawah 1 skornya. Kalau misalkan penaltinya itu di atas 1, nanti tinggal dilihat dia masuk range yang mana. Nanti tinggal dikurang aja dengan hasil total deduction ini. Misalkan penaltinya itu di 2,5. Nah, 2,5 itu masuk yang di sini. Berarti total deduction-nya 0,5. Nah, secara bonusnya yang tadi 5%, skornya 5, tinggal dikurang 0,5. Nah, dari 5 dikurang 0,5 berarti 4,5. Nah, dia masih bisa masuk di bonus 20%. Nah, ini untuk perhitungan bonusnya. Nah, mungkin dari teman-teman kan tadi jadi kita ada namanya quick site. Nah, nanti bisa dicek buat teman-teman TLC yang baru.
Nanti ini untuk tampilan dashboardnya. Oh, sorry, saya ulang. Jadi di awal-awal itu teman-teman harus masukin username sama passwordnya. Nah, untuk passwordnya sendiri nanti itu di create baru, nanti sesuai dengan yang ada di email. Nah, kurang lebihnya nanti ketika dari teman-teman itu udah masuk, tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti tinggal dipilih ini, ininya pilih Singapura. Nanti kan ketika teman-teman yang baru login itu dia kebacanya Virginia. Nah, ini pilih untuk yang Singapura. Nah, ini kan nanti tampilan seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal cek aja nih. Pilih yang Singapura ininya. Singapura. Nah, ketika nanti udah dipilih, pasti dia akan muncul tuh. Seperti ini. Nanti pilih untuk yang dashboard. Dashboard, nanti ada dia namanya reverse dashboard. Reverse dashboard. Nah, namanya reverse dashboard, jadi teman-teman bisa monitor. Nah, tampilannya dashboardnya seperti ini. Yang pertama ini untuk outgoing, ini incoming sama scoring performance-nya. Nah, kita ke scoring performance dulu. Contoh, ini saya ambil contoh. Mungkin dari dashboard teman-teman dia udah connect ya sesuai dengan TLC-nya. Jadi misalkan TLC-nya MDC, nah dia berarti langsung masuk ke MDC. Nah, nanti ini untuk range-nya tinggal dipilih untuk daily, monthly, atau weekly. Nah, biasanya kita monitoring by daily ya. Nanti tinggal dilihat by weekly-nya, ini bisa dicek. Contoh dari sini di periode 49, week 49. Week 49 itu tinggal dilihat dari ini aja. Ini kan minggu berjalan ya, jadi week satunya itu berarti dari bulan Januari. Nah, nanti ini tinggal dihitung aja. Nah, karena sekarang di tanggal 19, ini udah masuk week 52 nih. Nah, berarti untuk week 49-nya itu, ini 51, dari Senin ketemu Minggu, week 50-nya 12 sampai 18, week 49 tanggal 5 sampai tanggal 11. Nah, berarti week 49 ini di tanggal 5 sampai tanggal 11 untuk range-nya. Nah, STT outbound ini STT yang masuk di week 49 yang tadi di tanggal 5 sampai tanggal 11. Itu berapa banyak sih? Nah, untuk persentase juga sama. Ini untuk percentage outbound yang tadi. Nah, ini sekitar 88% kurang lebihnya. Nah, ini untuk yang skornya nih yang tadi. Untuk yang kita kalau pengen jumlahin. Nah, ini 0,15 untuk tier 4 atau tier X-nya. Nah, berarti kalau di total tier 1 sama tier 4 atau tier X kurang lebihnya ini sekitar 88,86. Kalau tier outbound ini kita gabung ya, yang tier 1 sama tier 4 tier X, berarti 88,86. Nah, berarti masih ada sisanya tuh sekitar 12% lah. Nah, 12%-nya itu berarti dia masuk tier 2 atau tier 3. Nah, itu tinggal dilihat dari sana. Yang penting fokus dari teman-teman itu berdasarkan dari tier 1-nya aja. Makanya jangan sampai terlalu banyak yang masuk tier 2-nya. Nanti tier 1-nya pasti yang angkanya pasti akan kecil. Nah, ini untuk yang outbound nih dari sini. Sampai sini. Ini untuk perhitungan yang outbound, yang bonus sama penaltinya. Nah, untuk STT inbound, nah ini yang ini. STT inbound itu yang tadi, yang dari ARR atau STID ke DEL. Nah, ini kita hitung dari sini sampai sini.
Ini udah ada bonus sama penaltinya sama. Nah, yang untuk STTLM juga sama. Nah, untuk yang ada di sini itu totalnya nih. Gimana sih kita menentukan bonus atau penaltinya? Nah, tinggal dilihat. Misalkan tier 1-nya si outbound itu 0,3. Nah, untuk yang inbound-nya dia 0,6. Kalau di jumlah untuk tiering satunya yang outbound sama yang inbound itu 0,9. Nah, ditambah sama yang last mile. Nah, ini yang last mile. Sorry, yang tier satunya. Ini skornya ada 2. Berarti tadi ini kita jumlah 0,3 ditambah 0,6 itu 0,9. Nah, ditambah dengan skor 2 berarti 2,9. Nah, total edge score-nya di sini 2,9. Nah, untuk penalti ini untuk bonusnya 2,9. Nah, untuk yang penaltinya nanti tinggal dilihat 0,3 ini untuk penalti yang ada di outbound. Ini untuk penalti yang ada di inbound 0,3 berarti di sini 0,6. Ditambah sama yang penalti di sini 0,4 berarti 0,10. Nah, 0,10 itu kita buletin nih jadi 1. Nah, ini balik lagi ke PPT yang tadi. Nah, secara PPT yang tadi ini kan di sini karena kita sudah jumlahkan nih 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,4 hasilnya 1. Ini untuk penaltinya. Nah, ini yang tadi. Ini max score. Nah, penaltinya itu kan tadi 1. 1 itu dia dapat deduksinya berapa? Ternyata kalau 1 itu masih 0 nih penaltinya. Berarti masih aman. Nah, ini total deduction. Nah, untuk bonusnya itu tinggal dikurangin nih. Bonus yang 2,9 dikurang sama total deduction score. Artinya 2,9. Nah, 2,9 ini untuk bonusnya. 2,9 itu masuk range yang mana? Nah, kalau dilihat dari bonus skema ini, 2,9 itu masuk di nomor 3. Berarti 2,5 sampai 3,5. Karena 2,9 ada di pertengahan. Nah, secara bonusnya dia dapat 5%. Nah, perhitungannya kurang lebih seperti itu. Nah, Mbak Mutia, masih ada waktu nggak? Masih, Mas. Masih. Oke, dilanjut. Nah, ini untuk yang outgoing sama incoming. Jadi kalau misalkan dari teman-teman, sorry, balik lagi. Ini saya filter untuk TLC MDC. Nah, kita pengen lihat nih untuk di outgoingnya. Ini kita pilih MDC. Ini sebenarnya udah auto ya, kalau untuk yang big pack itu kita exclude. Jadi untuk big pack juga nggak masuk reverse. Nah, ini secara raw datanya, bukan raw data ya, ini lebih ke arah yang ini summary-nya. Ini untuk masing-masing week. Nah, ini untuk hariannya nih, daily-nya. Ini tanggal 11, tanggal 12, 13. Nah, yang ini untuk week-nya nih. Nah, tadi kan kita di week 49 ya. Week 49. Oh, sorry. Nah, ini untuk summary-nya. Jadi misalkan di tanggal berapa, itu asetnya berapa banyak, ini total asetnya. Untuk yang outbound-nya. Nah, sebentar. Nah, ini di week 49, STT outbound si MDC itu sekitar 1.316. Nah, di sini week 49-nya
1344. Nah, jadi ada sedikit perbedaan untuk update-nya. Jadi nanti kalau untuk yang ini, kalau nggak salah, dia akan nge-refresh 15 menit sekali, tapi sedangkan untuk yang ada di sini 1 jam sekali. Jadi ada perbedaan secara nge-refresh-nya. Nah, tapi kalau dilihat di sini kan di week 49 ini outgoing MDC sendiri itu sekitar 94%. 81%. Nah, ini nggak usah dilihat karena kalau untuk yang BKD STI ini kan yang tadi untuk kita ngukur performa konsol, kita dari STI ke kargonya. Jadi kalau BKD STI ini sebenarnya lebih ke arah posnya. Pos itu handover ke konsol. Jadi tinggal ini nggak usah terlalu difokusin. Yang penting dari teman-teman ketika update STI-nya aja. Ketika update STI sesuai dengan yang tadi target di jam 8, nah itu ini yang bakal masuk di STI kargonya yang ada di sini nih. Ini berapa persen? Nah, dia nggak mau refresh. Oke, ini di refresh dulu. Kalau untuk raw datanya, dia ada di sini. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Nanti kan dari teman-teman yang baru, tampilannya akan seperti ini nih, dashboardnya. Nah, ini udah ada nih ketentuannya yang tadi saya jelaskan di PPT. Ini ada STI. Ini untuk yang outgoing ya. Ini ada STI di bawah jam 8. Dia itu wajib di cargo freight di jam 11. Nah, karena teman-teman modanya itu truck semua, jadi dia adanya di sini. Nah, bisa jadi gini, dari teman-teman itu misalkan dari contoh dari Luwuk ke UPG, ternyata si Luwuk itu tidak melakukan update cargo truck, dia langsung transit tuh di UPG. Nah, itu yang tadi saya jelaskan, dia itu bakal masuk jadi skipping status tuh, invalid. Jadi STT-nya nggak kebaca, kemudian kena penalti tuh di STI kargonya. Nanti akan masuk di invalid di sini. STT invalid. Nah, STT invalid itu ya kemungkinan dia itu nggak ada update kargonya. Jadi langsung skipping. Nah, itu kita masukkan ke invalid, STT invalid. Nah, dari sini masing-masing TLC bisa melihat untuk masing-masing target STI-nya. Contoh kita kasih STI yang di sini yang di bawah jam 8. Kan itu wajib di cargo truck di H+1 tuh di next day. Misalkan STI-nya di jam 7 malam di hari Senin, nah berarti dia wajib sebelum hari Selasa di next day tuh, sebelum 2359. Nah, kalau misalkan belum ada update cargo truck juga, dia akan masuk di backlog nih, backlog STI. Artinya backlog STI ini status-status yang sudah di STI tapi belum di update kargo. Nah, untuk yang backlog BKD ini lebih ke arah ke proses posnya nih. Jadi ada proses pos yang ada BKD-nya tapi nggak di handover nih ke TLC-nya atau ke hub-nya. Nah, dia akan masuk di backlog BKD. Nah, ini untuk backlog ini yang all backlog ND itu next day. Ini jumlah dari sini. Backlog BKD ditambah backlog STI, totalnya 8.000. Nah, ini untuk yang di next day. Tapi kalau misalkan dia masuk di hari berikutnya sampai hari ke-7, dia akan turun nih STT-nya, pindah ke bawah sampai sini backlognya. Misalkan ada BKD gantung dari pos nih 1 hari, nah dia kan masuk di sini. Nanti ketika lebih dari 1 hari dia pindah nih STT-nya kemari, itu sampai 7 hari. Ketika udah lewat dari 7 hari dia akan pindah lagi ke sini, lebih dari 7 hari. Nah, ini sebenarnya dari teman-teman TLC juga bisa tahu nih ketika ada backlog backlog BKD, kenapa nih masih ada BKD ya backlog. Nah, ini kan perlu dipertanyakan nih posnya, apakah posnya itu sebenarnya paket tersebut udah di cancel tapi dia lupa update. Nah, ini bisa dikonfirm nih ke posnya. Nanti cara untuk melihat STT-nya tinggal diklik. Contoh hanging STI nih, kita pilih hanging STI yang lebih dari 7 hari. Ini tinggal diklik aja. Nah, dia akan nge-refer ke
bawahnya nih 208, kita klik di sini totalnya 208 nih, semuanya ada. Nah, untuk nama posnya juga ada di sini, nanti bisa dilihat. Ini kan contoh untuk yang hanging STI. Nah, yang begging itu juga masuk di hanging STI. Jadi karena memang STT tersebut belum diupdate kargo, jadi dia masih begging aja. Sebelum ada update kargonya, pasti dia ada di sini. Walaupun dia udah melewati update STI-nya, misalkan kayak gini nih udah di begging, tapi tetap pasti masuk di hanging. Nah, kalau kita contoh hanging BKD, dia ada 782. Nah, ini 782. Nah, ini juga BKD, statusnya PUP. Nah, ini yang masih gantung nih di pos nih. Nah, ini yang nanti kalau misalkan ditanyakan, misalkan dari teman-teman TLC bisa nanya ini, kenapa nih masih gantung aja nih, aktualnya kenapa. Nah, ini kan ada nama posnya, mungkin dari teman-teman udah tahu nih masing-masing untuk posnya, nanti tinggal dilihat, oh nih kita sebenarnya cancel nih, udah suruh update cancel aja. Nah, ini ada di raw data ini. Nah, jadi dari sini untuk raw datanya itu sebenarnya lebih ke arah kayak stem-stemnya lah. Contoh, dia BKD-nya di tanggal 28 di 7.59 AM, itu berarti pagi ya. Nah, dia ada cut off STI-nya di sini. Berarti dia masuk STI yang di jam 3 pagi. Nah, ini yang di sini dia cycle 2. Jadi kalau cycle 1 itu di jam 8, di bawah jam 8, cycle 2-nya di bawah jam 3 pagi. Contoh misalkan yang tadi saya bilang, dia ada proses booking di jam 8 malam. Jam 8 malam. Nah, kita ada penentuan reverse ini, kita secara nationwide itu kita pakai cut off post itu di jam 5 sore. Jadi ada proses bookingan dari pos yang lebih dari jam 5 sore. Nah, dia bakalan masuk di jam 3 nih untuk STI-nya. Contohnya kalau misalkan dia BKD-nya itu di jam 4 sore, berarti dia STI-nya masuk yang di sini sebelum jam 8. Tapi karena dia di atas cut off di jam 5 sore untuk BKD-nya, berarti untuk cut off STI-nya masuk di cycle 2. Nah, ini udah ada cut off STI-nya. Nah, cuman balik lagi nih, kita nggak ngukur si posnya itu kapan handover, tapi yang kita ukur kapan teman-teman sub agent gitu ya, ataupun sub konsol itu melakukan STI-nya. Yang penting dari teman-teman ketika melakukan update STI tinggal dilihat aja ini masuknya di jam berapa. Nah, nanti di sini udah ada target-targetnya nih. Ini kan kita tadi saya klik itu kan yang hanging BKD ya. Mungkin belum ada COT-nya nih, cut off-nya. Nah, kalau kita pilih cargo truck, nanti dia bakalan muncul sesuai dengan cut off-nya. Contoh misalkan ketika dia BKD di jam 17, di tanggal 17 jam 1 pagi lah. Nah, dia berarti untuk cut off STI-nya sebelum jam 8 malam. Nanti dia bakalan muncul nih cut off STI-nya walaupun belum diupdate STI sama teman-teman nih. Tapi nanti ketika sudah di STI, nah dia bakal muncul ketika di STI. Dia BKD STI-nya late atau on time. Tapi kita nggak ngeliat yang ini, yang BKD STI. Yang penting ketika teman-teman melakukan STI di jam 11 malam, nah nanti dia bakal muncul untuk cut off kargonya. Dia targetnya di jam berapa. Nah, ini untuk aktual update, akan teman-teman pakai yang update pakai kargonya pakai cargo truck, dia bakalan muncul nih sini aktualnya. Secara cut off trackingnya itu di jam berapa, nanti aktualnya ada di sini. Nah, ini nanti bakalan muncul dia late atau on time. Bukan late atau on time, nanti tinggal dilihat nih dia masuk tier berapa. Nah, ini ada log STI kargo. Yang BKD STI kita nggak ukur untuk konsol, tapi langsung STI kargonya. Dia masuk tier berapa. Kalau misalkan yang tadi STI-nya di jam 7 malam, kan itu sebelum jam 8 malam ya.
Nah, untuk update kargonya di next day sebelum jam 23.59. Nah, misalkan update kargonya di besok, di paginya jam 8. Nah, dia masih masuk tier 1. Nah, berarti nanti dia langsung kebaca tier 1 di sininya. Seperti itu. Nah, ini lebih ke arah untuk summary-nya. Kalau misalkan teman-teman itu cargo truck semua, berarti di sini nggak ada STI flat-nya, nggak ada. Berarti langsung STI truck. Nah, tinggal dilihat aja dari STI truck ini berapa persen nih. Ya, jadi untuk ngebacanya itu dari teman-teman tinggal lihat STI truck. Ini kan di sini STI truck. Berarti secara percentage ada yang di sini nih. STI truck. Dia berapa persen? Jadi dari 949 yang di truck, dia 100%. Artinya di sini on time semuanya nih. Tapi di sini ada 146 269, tapi secara percentage 964. Berarti dia ada yang late nih STT-nya. Nah, ini yang ditampilkan untuk yang on time-nya aja. Jadi kemungkinan ada sekitar let's say 100.000, 46.500. Nah, berarti sisanya nih yang 300 itu late 4%-nya. Let's say 4%-nya itu late, tapi di sini nggak ditampilin. Ini ditampilin STT untuk yang on time-nya aja. Karena kan pengukuran kita hanya berdasarkan dari yang masuk tier 1 aja. Nah, ini berdasarkan yang ada di summary. Nanti bacanya sama untuk yang di cycle 2-nya juga sama. Kalau misalkan ada cycle 2-nya, berarti nanti dia muncul nih. Tapi kalau misalkan cycle 1 semua yang tadi dibilang Mbak Mutia di sore hari semua untuk cargo truck, berarti harusnya dia kosong di sini. Kalau misalkan di sini ada, berarti ada dari teman-teman tuh melakukan late update. Kemungkinan. Karena kan aktualnya itu sebenarnya cuma 1 cycle doang untuk cut off trackingnya. Nah, untuk ngebacanya kurang lebihnya seperti itu. Sama, kalau ini berdasarkan dari yang day to day-nya nih, daily-nya. Untuk prosesnya sama, nanti tinggal dilihat cargo truck-nya aja. Nah, kalau misalkan dari teman-teman pengen lihat STT date di tanggal 18, tinggal diklik. Jadi ini totalnya di sini semua dia masuk nih. Untuk raw datanya. Nah, ini ada 1886. Sorry. Oke, nanti ini harusnya nge-refer nih. Ini saya cek dulu. Pokoknya kalau teman-teman butuh raw data, ini tinggal diklik aja nih, yang di sini atau yang di sini, nanti dia akan ngecek untuk STT-nya ada di sini semua raw datanya. Jadi teman-teman bisa download. Untuk cara downloadnya itu tinggal diklik. Nah, ini ada angka 3, tinggal dipilih Excel atau CSV. Nah, nanti dia bakal ke download. Yang penting misalkan dari teman-teman pengen pilih di tanggal ini belum muncul. Nah, pengen di tanggal 18. Nah, ini dia bakalan muncul nih. Di sini. Sama kalau misalkan teman-teman pengen ngecek juga yang ada di sini, tinggal diklik aja. Nanti dia akan sesuai dengan STT yang ada di sini, berapa banyak jumlahnya. Nah, ini untuk secara raw datanya. Nah, ini untuk yang incoming. Nah, untuk incoming sendiri itu sama. Kalau outgoing kan berarti ada proses untuk teman-teman itu melakukan outgoing ya, melakukan update cargo truck, berarti proses keluar. Kalau incoming kan berarti proses barang yang masuk. Nanti tinggal dilihat dari sini. Nah, ini sebenarnya sama. Dashboardnya itu sebenarnya masih sama kayak yang ada di outgoing, cuman bedanya kalau yang incoming itu dia ada on process middle mile. Jadi ada proses
barang itu belum tiba nih, masih ada di perjalanan. Contoh kayak misalkan dari CGK ke KNO. Nah, di CGK ini 10 STT itu udah diupdate cargo truck nih semuanya. Cargo plan semua 10 STT-nya. Nah, 10 STT itu akan masuk di sini di cargo plan. Nah, nanti tinggal misalkan yang tadi 10 STT udah di cargo plan sama si CGK, nanti dia bakal ada di sini 10 STT-nya. Ketika si CGK itu barang itu udah tiba dan CGK melakukan STIDES, nah ini nanti dia masuk sini. Tinggal dilihat aja nih, dia masuk di jam berapa. Nah, cuman kalau di proses ini artinya dari teman-teman bisa monitoring, oh bakalan ada sekian nih yang masuk nih. Nah, dari sini juga bisa prepare. Nah, ini sama, ini backlog. Ini ngebacanya sama seperti yang di outgoing. Nah, untuk yang raw datanya juga sama nih. Kalau kita kan yang tadi saya bilang, saya sampaikan cycle 1, cycle 2 nih. Nah, ini target cycle 1, cycle 2 ini lebih ke arah yang tadi, yang secara reverse, misalkan barangnya masuk di jam berapa nih? Di jam 1 malam. Nah, jam 1 malam itu kan dia masuk yang di cycle 2 nih. Berarti dia wajib del sebelum jam 6. Nah, POD-nya sebelum jam 23.59. Kalau misalkan barang itu masuk di atas jam 9 untuk KRR-nya, atau STIDC di atas jam 12, nah dia delay di next day. POD-nya sebelum jam 3 sore. Nah, ini untuk backlog-backlognya, misalkan ada ngegantung aja udah 1 hari, dia bakal masuk di sini nih. Ketika dia sampai 2 hari masih del aja, sampai 3 hari, nah dia bakal turun kemari. Nah, untuk ngelihatnya tadi, misalkan ada dari teman-teman tinggal lihat nih, oh ini masih backlog aja nih di STIDES ataupun di del, tinggal diklik aja. STT mana sih yang masih backlog? Bisa jadi sebenarnya aktualnya itu sudah POD nih dari kurirnya, mungkin kurir lupa update. Nah, ini bisa dimonitoring dari sini juga. Nah, ini di sini udah ada nih. Contoh misalkan ini kan tadi saya pilih destinasi MDC, artinya ini destinasi MDC semua nih. Nah, ini dari originnya mana aja. Nah, ini untuk start date itu untuk starting point-nya, itu starting point-nya dimulai dari jam berapa. Misalkan start date-nya di sini jam 10, dia akan ngebaca del targetnya. Contoh, di sini kan yang kebaca itu dia nggak ada ARR-nya nih. Dia langsung STIDES. STIDES di jam 10 pagi. Nah, STIDES jam 10 pagi itu kan yang tadi di sini, di cycle 1 nih. Dia di bawah jam 12 siang. Berarti wajib di del itu yang ini. Dia STIDES-nya itu di bawah jam 12 siang. Dia wajib delnya di bawah jam 6, sebelum jam 6. Nah, kalau dilihat dari sini, ini jam 10 STIDES-nya, berarti kan dia delay sebelum jam 6 sore. Nah, ini del targetnya nih. Del targetnya di jam 6. Untuk harinya sama nih tanggalnya. Nah, di sini dia delnya di jam 11. Di hari itu juga. Berarti dia on time nih. Dia dapat tier 1. Nah, kita lihat del POD-nya. Karena delnya itu di atas jam 6, yang dari target, dia udah bisa update del di jam 11, berarti dia kan wajib POD di 2359. Nah, secara POD-nya targetnya kan 2359 nih di hari itu, malam nih. Nah, dia POD-nya di jam 11 siang. Berarti secara del POD-nya dia on time. Nah, dia masuknya di sini. ARR atau STIDES ke del, dia dapat tier 1. Del POD-nya dia dapat tier 1 karena sesuai dengan targetnya. Nah, jadi dari teman-teman bisa ngelihat dari sini nih, kapan sih target STT itu ketika diupdate STIDES, kapan update del targetnya. Nah, terus ketika sudah di del, pasti dia keluar tuh POD targetnya di jam berapa, nanti bisa dicek juga dari sini. Oke, mungkin dari saya cukup. Ada yang mau ditanyakan
terkait masalah reverse dashboard. Siap, terima kasih banyak Mas Rizky. Sebelum ke KRC, saya mau summary sedikit ya terkait poin-poin yang disampaikan Mas Rizky. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh mencatat ya terkait DT-Pol dan juga reverse dashboard. Intinya itu yang pertama, untuk barang-barang outgoing, Bapak Ibu harus ketika barang itu sampai di konsol atau di TLC Bapak Ibu kurang dari jam 8 malam, itu harus di cargo truck atau harus udah berangkat gitu ya dari TLC, itu maksimum di 2359 next day, seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau Bapak Ibu punya cut off di jam 5 sore, untuk cargo truck di jam 8 malam itu masih aman. Nah, nanti ceknya gimana nih? Saya pengen cek per STT, apakah itu sudah sesuai atau tidak. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan dashboard di menu outgoing. Oke, selanjutnya yang lebih kompleks itu terkait incoming. Jadi gini, kita ada cycle 1 dan juga cycle 2. Cycle 1 itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Oke. Nah, itu kalau misalkan secara target POD atau target DT-Pol, itu kan harus di delivery sebelum jam 2359. Jadi, saya akan simulasikan cycle 1 itu kan dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Untuk target delivery-nya, itu harus di delivery kurang dari jam 6 sore. Jadi, ketika misalkan nih, barang itu sampai nih di jam 9 pagi, sebetulnya sudah di delivery di jam 10 pagi oleh kurir gitu. Cuman kurir itu update deal-nya itu ketika pas mau POD. Jadi langsung deal, baru langsung POD ketika di tempat. Itu nggak boleh ya. Karena itu akan mempengaruhi dari sisi reverse. Jadi baiknya adalah ketika memang barang itu masuk Bapak Ibu di cycle 1 atau kurang dari jam 12 siang, itu Bapak Ibu harus mengupdate itu di kurang dari jam 18. Misalkan Bapak Ibu punya cycle delivery di jam 10 pagi. Nah, itu diupdate aja waktu pas kurir mau mengantarkan barang atau mau proses delivery, itu langsung diupdate delivery. Nah, untuk barang-barang yang dibawa kurir di antara di jam 18 atau jam 6 sore sampai 10 pagi, artinya 18, 19, 20 malam gitu ya, sampai jam 10 pagi maksimumnya, itu wajib. Oke, berarti kan tadi ya, balik lagi ke cycle 1, itu dari kurang dari jam 12, delivery-nya maksimum di jam 18. Nah, untuk biasanya kan kalau masuk cycle 1, pasti delivery-nya kurang dari jam 18 kan. Misalkan Bapak Ibu punya cycle delivery di jam 1 siang gitu. Nah, ini kan lanjut ke cycle 1 delivery. Itu ketika barang target delivery menuju POD. Ketika barang-barang itu sudah di delivery dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore, itu wajib POD di jam 23.59 gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa part nih yang harus di breakdown Bapak Ibu. Jadi kalau outgoing kan harusnya sejauh ini harusnya aman, asalkan Bapak Ibu betul-betul semua barang itu terkargo truck gitu ya. Jangan ada yang late update atau miss update. Nah, untuk barang-barang yang datang ke Bapak Ibu kurang dari jam 12, itu harus POD di jam 23.59, harus di delivery sebelum jam 6 sore, dan harus POD di jam 23.59. Untuk barang-barang yang masuk ke triasi Bapak Ibu di lebih dari jam 12 siang, itu target POD-nya itu besoknya di jam 3 sore. Dan maksimum di delivery itu jam 10 pagi. Jadi misalkan Bapak Ibu sampai triasi Bapak Ibu tuh di jam 11 malam. Itu kan berarti artinya lebih dari jam 12 ya. Jadi Bapak Ibu harus mengupdate atau kurir harus mengupdate status delivery itu
kurang dari jam 10 pagi. Jangan diupdate jam 11 siang, jangan diupdate jam 12 siang. Meskipun misalkan secara DT Pol itu masih masuk karena POD-nya di jam 15 ya. Cuman secara reverse itu target delivery-nya itu nggak achieve gitu. Jadi itu akan mempengaruhi dari sisi bonus yang akan didapat oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi itu akan mempengaruhi secara performance yang nantinya diakumulasikan apakah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bonusnya berapa persen atau justru mendapatkan yang namanya penalti seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari KRC, silakan. Mbak Mutia masuk. Ya, silakan. Ya, Mbak. Mbak Mutia. Ya, saya mau tanya. Siapa duluan, saya apa? Oke, mungkin KRC dulu ya, tadi udah raise hand, silakan. Oke, siap Mbak. Mbak, sedikit sih Mbak, terkait yang terusan juga yang perlu saya bahas, itu yang terusan salah satunya area Gunung Kerinci. Nah, di satu sisi, customer malah bikin forwardnya Sungai Penuh Kerinci gitu loh. Nah, terkadang tim saya sering loss control terkait masalah itu yang forwardnya, sementara karena yang di resinya, di detail STT-nya itu alamat Gunung Kerinci gitu, sementara yang dibikin forwardnya adalah Sungai Penuh gitu loh Mbak. Itu gimana ya, ada solusi mungkin dari tim supaya nggak loss gitu? Ya, kalau kan itu harusnya dideklarnya misbooking sih Pak. Karena kan itu memang misbooking kan, salah alamat gitu. Jadi kalau misalkan ada STT yang seperti itu kedepannya di-up aja ke Salesforce. Bahwa STT ini berbeda dari yang bookingan dengan alamat detailnya. Nanti dari tim OCT nih yang akan menindak lanjuti, dan juga kan jadi kerekap nih STT mana aja yang sebetulnya nanti bisa di-adjust. Oh, berarti STT itu bisa di-adjust ya? Yang adjust nanti di kita proses banding. Ya. Oh, proses banding. Iya. Ya, kadang ketahuannya begitu setelah POD baru ketahuan, atau sebelum POD paket masih tinggal di kantor, pas lihat ada yang masuk enggak masuk PT ring 1, pas dicek ternyata aktualnya harusnya ke terusan tapi forwardnya malah forward kota gitu. Berarti bisa di-adjust ya, bisa dibanding ya? Ya, bisa dibanding Pak. Nanti kan setiap DT Pol kan pasti akan di-share ya data-datanya itu, nanti dibanding. Nah, kenapa perlu melalui Salesforce dulu biar buktinya tuh kuat gitu, bahwa memang STT itu bukan dari sisi destinasi yang salah, tapi dari sisi origin yang memang salah gitu ya. Gitu. Kalau untuk proses di Salesforce itu prosesnya apa Mbak ya? Pilihnya? Create tiket aja Pak. Pilihnya misbooking ya? Operation misbooking. Misroute, bukan? Misroute ya? Operation misroute. Misroute, ya misroute atau misbooking sama Pak. Ya, soalnya misbooking nggak muncul sih Mbak di Salesforce. Oke. Adanya misroute ya? Oke, siap. Ya. Oke, siap. Masih Mbak ya. Ya. Baik. Lanjut tadi dari silakan. Sumbawa Barat, Mbak. Ya, silakan Pak. Saya mau realkan saja untuk karena gambaran paket incomingnya kan dari Sumbawa Besar SWQ sampai ke Sumbawa Barat itu sekitar jam 9 malam, Mbak. Nah, bisa nggak saya diberikan gambaran untuk DT Pol dan reverse-nya, termasuk di situ kapan POD-nya, kemudian update di reverse-nya di Dell itu kapan, batas maksimalnya. Oke, berarti kan sampai di Sumbawa Barat itu kan jam 9 malam. Itu kan artinya sampai di Sumbawa Barat itu lebih dari jam 12 siang. Nah, untuk reverse-nya Bapak harus
delivery itu update delivery ya kurir Bapak itu maksimum kurang dari jam 10 pagi gitu. Jadi untuk barang-barang yang sampai di Sumbawa Barat jam 9 malam itu kalau bisa cycle delivery itu di jam 8 pagi Pak gitu. Biar kurir itu update delivery itu kurang dari jam 10 pagi. Oke. Nah, untuk itu untuk besoknya jam 10 pagi itu harus POD kurang dari jam 10 pagi. Berarti itu harus POD kalau kan secara DTPOL itu di jam. Halo, sorry nerusin ya Mbak Mutia. Iya. Ya, yang tadi terkait pertanyaan misalkan ada barang-barang masuk di jam 9 Jam malam. 9. Ya, artinya kan barang-barang tersebut itu masuk di atas jam 12 siang. Nah, untuk yang jam 12 siang sampai jam 12 malam itu berarti dia masuk di yang ini. Yang di atas jam 12 siang. Nah, untuk delnya itu berarti di next day sebelum jam 10 dan POD-nya sebelum jam 3 di next day. Nah, artinya sama nih ketentuannya sama si DTPOL. Ya, kalau misalkan delnya itu update-nya di jam 11 siang, misalkan ya, tapi POD-nya di jam 1 siang di hari itu juga. Secara DTPOL dia dapat tiring 1, tapi secara reverse untuk STI des ke delnya itu dia tiring 2 karena lebih dari jam 10. Nah, untuk del POD-nya dia masuk tiring 1 karena sebelum jam 3. Nah, mungkin seperti itu. Oh iya siap. Mas Iki, aku mau tanya, ketika misalkan nih si dari truk itu jam 21, terus dia di-update delnya itu jam 11 siang, itu kan udah miss tuh, udah lewat dari target kan, Mas. Tapi berarti target POD-nya itu juga akan berubah ya, Mas ya? Iya. Tapi dia jadi nggak dapat DTPOL gitu. Ya, Oke. secara DTPOL dia tetap nggak berubah. Dia secara target secara DTPOL enggak. Ya, secara target. Betul, secara target DTPOL dia tetap di jam 3. Tapi secara target reverse dashboard, misalkan tadi yang Mbak Mutia bilang, STIDS-nya misalkan di jam 9 malam. Nah, update delnya itu karena targetnya itu di jam 10, tapi aktualnya di update jam 11. Nah, berarti kan STIDS ke delnya tiring 2, tapi POD-nya itu dia berubah targetnya. Karena masuknya lebih dari jam 10 nih, berarti masuk yang ada di sini. Del yang kurang dari jam 6. Nah, berarti secara POD-nya dia punya kesempatan sampai 2359. Nah, misalkan POD-nya itu di jam 5 sore. Nah, itu masih dapat tiring 1 secara reverse del POD-nya. Tapi secara DTPOL-nya dia dapat tiring 2 karena lebih dari jam 3 sore ini. Mungkin seperti itu, Mbak Mutia. Oke. Berarti clear ya Pak dari Sumbawa Barat. Jadi ketika jam 21 Bapak harus del kurang dari jam 10 pagi, kemudian harus POD kurang dari jam 3 sore. Iya, siap. Oke, ada Terima lagi kasih, yang Mbak. ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, intinya adalah ketika barang-barang itu kurang dari jam 12 siang, itu harus di update delivery kurang dari jam 6 sore, dan harus di POD di jam 23, kurang dari 23.59. Untuk barang-barang yang lebih dari jam 12 siang, harus di delivery maksimum jam 10 besoknya, dan juga POD kurang dari jam 3 sore. Itu untuk secara keseluruhan DTPOL dapat maksimum, bonus pun dapat maksimum gitu. Jadi untuk detailnya Bapak Ibu STT mana aja dan lain-lain itu bisa menggunakan quick site ini gitu. Jadi bisa dilihat dari outgoing, dari incoming, terus juga pengen lihat scoring performance-nya itu berapa untuk bisa estimasi kira-kira di akhir bulan nanti saya pendapatannya atau performance DTPOL saya seperti apa gitu. Mungkin dari sisi DTPOL dan reverse dashboard kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, saya cukupkan sekian.
Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kami tunggu untuk besok di jam berapa, Mas Wahyu? Di jam 1 terkait